Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Di video ini saya akan membahas produk terbaru ya, merek Crescendo. Itu langsung keluar, langsung full line up ya. Nah, buat kalian belum tahu, ini produk Crescendo sudah 20 tahun ya berdiri ya. Dan ini produk yang 20 tahun anniversary. Jadi sudah cukup matang dibuat karena untuk khusus buat 20 tahun anniversary. Nah, kali ini saya membahas produk ini bersama yang membuat dan pemegang merek Crescendo, yaitu Pak Andre Jayadi. Ya. Halo Pak Andre. Halo. Ya. Sir. Nah, gimana nih Pak Andre? Ini congratulations dulu ya untuk produk Crescendo-nya 20 tahun. Thank you. Nah, ini saya akan membahas, kita akan membahas produknya Pak Andre nih. Kan sebelumnya kan amplifier udah, subwoofer udah. Nah, ini line up terakhir yang banyak orang ditunggu itu speaker ya. Betul. Nah, ini ada berapa seri Pak? Oke, sama seperti amplifier kita ada seri 1, 3, 5, dan 7. Oke. Ya, yang seri 1 two-way, pakai passive crossover, seri 3 three-way, seri 5 three-way, dan seri 7 three-way separates. Jadi separates bisa dibeli terpisah lah, tuh aja, mid-range-nya aja, bisa beli ketengnya aja. Betul. Oke. Kalau yang ini Revo 1 itu ada pasif. Betul. Nah, kalau yang buat three-way-nya gimana? Pasifnya apa main aktif main aja? Aktif, karena memang trennya sekarang main aktif, jadi three-way-nya main aktif. Nah, untuk seri 5 ada dua tipe, ada yang three-way, ada yang two-way. Nah, seri 7 juga aktif. Kenapa seri 1 ada pasif? Kadang ada orang masih mau pakai untuk speaker belakang, atau mau simple, amplinya terbatas. Ini cuma perlu ampli 2 channel kalau pakai pasif. Dan juga sekarang prosesornya juga kebanyakan aktif main prosesor ya. Betul. Dan itu bisa lebih fleksibel kan, maunya toko bagaimana, suaranya customernya mau bagaimana, bisa lebih di style kalau pakai aktif. Dan juga prosesor juga sekarang nggak semahal kayak dulu ya. Betul. Udah di SPM malah ada ya. Betul. Sekarang 4 juta udah dapet DSP, jadi lebih bisa diolah sesuai maunya lah. Iya. Oke. Mungkin Pak Andre bisa dijelasin satu persatu, mungkin dari Revo 1 itu apa sih keunggulannya atau bedanya dibanding merek lain dan dibandingin yang sebelumnya, dibandingin Evo 1. Ini kan pasti revolution namanya juga kan. Mungkin perubahan. Kita bahas secara keseluruhan dulu ya. Seri Revolution dibandingkan sebelumnya adalah Evolution. Jadi di seri Revolution ini kita menggunakan AI. Makanya kita sebut temanya kemarin 20 anniversary-nya adalah AI Sound Revolution. Jadi Artificial Intelligence. Untuk apa Artificial Intelligence-nya itu? Satu, untuk membuat suaranya jernih dan dynamic, sesuai nama tokonya dynamic. Jadi bagaimana dia bisa jernih dan dynamic? Itu semua motor sistemnya ini dibantu oleh AI. Supaya apa? Ini ketika speaker bergerak maju mundur, dia ada batas di mana dia linear atau nggak terdistorsi. Ada batas dia udah terdistorsi. Nah, dengan AI kita bisa memaksimalkan batas non distorsinya itu lebih lebar. Jadi suaranya lebih jernih, lebih kencang tanpa harus terdistorsi. Itu yang pertama. AI yang kedua kita gunakan untuk mendesain konus. Jadi ketika konus ini bergerak pada batas frekuensi tertentu, konus ini tidak lagi lurus seperti ini. Dia akan berubah bentuk. Namanya cone break. Jadi katakan mid bass ini di 6000 Hz atau 1 detik 6000 kali gerak, saking cepatnya bagian tengah ini dan bagian pinggir nggak lagi sinkron. Jadi dia udah meleot. Nah, itu yang menyebabkan sakit di telinga. Kalau orang bilang speakernya jadi nyerang ya gitu. Nah, itu bisa kita simulasi dengan AI untuk mendapatkan bentuk konus maupun dashcap maupun keseluruhan strukturnya, sehingga ketika dia mengalami cone break itu tidak sampai nyerang di telinga. Efeknya apa? Enak didengerin untuk jangka panjang. Nah, itu dari segi suara. Jadi kita mengejar clarity dan dynamic. Yang kedua, didengar enak jangka panjang. Nah, lalu kosmetik. Itu ciri khas semua line up Revolution. Betul. Jadi kita dibantu AI untuk mendapatkan dua itu. Nah,
bagaimana dengan cosmetically? Tentunya ketika kita memasuki seri Revolution ini secara kosmetik juga diperbaiki dari seri sebelumnya. Benar. Kita langsung loncat aja ke seri 5 ini. Kalau kita lihat warnanya juga seragam dengan amplifiernya, warna yang modern, bagus gitu ya. Kemudian grillnya juga customize, berbeda-beda size-nya untuk lubangnya di setiap driver. Bahkan kalau dilihat konus yang kita gunakan di sini dengan di mid-range pun berbeda. Jadi kita investasi toolingnya juga banyak. Kalau dilihat belakangnya pun seragam. Jadi warnanya pun seragam. Jadi kalau dilihat di mid-range-nya pun juga menggunakan warna yang sama, tema yang sama. Nah itulah kesan kosmetiknya. Jadi kalau dipasang di mobil bukan cuman suaranya bagus, tapi juga dilihat enak, bagus gitu. Kalau ini kan kelihatan banget nih. Bukan kelihatan buatan Indonesia terus terang. Dari bisa desainnya itu bisa menyaingi yang produk-produk luar negeri lah. Ya, jadi kita punya 2 desainer yang khusus mengerjakan mengenai produk. Satu dari segi estetiknya, satu dari gambar desainnya. Sampai seri 1 pun ini kita menggunakan Twitternya ini bahannya rumahnya itu housingnya dari aluminium. Jadi kita nggak kompromi. Jadi nggak ada plastik. Biasanya kan seri murah pakai plastik aja gitu. Kenapa harus aluminium? Karena dengan aluminium atau material metal ini, itu seperti kita lari. Kalau kita lari di pasir, susah mau kencang. Karena ada meleset-melesetnya. Nah kalau landasannya solid, jadi mau lari cepat gitu, seperti di beton. Nah demikian juga rigid gitu ya. Ketika si Twitter mau gerak gitu ya, kalau dia rigid, dia nggak ada distorsi. Kenapa dia geraknya langsung cepat? Tapi kalau plastik kan dia ada sifat flexing, ada melewatnya. Nah, makanya kita dari seri 1 pun udah pakai metal. Nah, bagaimana dengan seri 7? Seri 7 menggunakan bahan stainless steel. Dan stainless steel itu sangat sulit dibuat kosmetiknya. Kalau aluminium bisa dianodes, kalau stainless steel nggak bisa. Tapi stainless steel itu masanya paling rigid. Jadi dia paling berat, paling rigid gitu. Makanya jarang speaker pakai stainless steel. Nah, kita menggunakan di seri 7. Oke. Nah, ini juga desainnya ini lain daripada yang lain. Ini mungkin jadi salah satu khasnya Crescendo ya. Karena saya lihat tuh banyak-banyak merek desainnya ya mirip. Itu nggak beda jauh. Kalau ini benar-benar lain gitu loh, beda. Jadi orang ngelihat pasang itu langsung tahu, oh ini pakai Crescendo. Nah, yang paling baru begini, Sir. Jadi kalau dulu kita bikin mid-range, kita harus groove kan? Atau kayunya harus dicoak, nanti dibikin rata begini kan. Nah itu satu memakan waktu, kedua harus ada sisi lebar di sampingnya kan, sehingga menghalangi pandangan. Nah kita dengan penemuan ring ini, kita cukup lubangin saja, kita masuk begini, nanti kayunya langsung di samping sini. Nggak perlu di bawahnya, nggak usah di bibir. Oke. Karena bibir ini kalau setengah senti sini, kalau kita taruh begini pandangannya jadi terhalang. Nah, jadi ini salah satu penemuan kita. Demikian juga dengan Twitternya. Kalau kita lihat Twitternya juga begitu, langsung begini. Jadi tinggal bikin lubang, taruh. Pertama pengerjaannya cepat, kedua nggak perlu bibir lagi di pinggirnya. Jadi lebih praktis, lebih cepat. Iya, Crescendo selalu bikin inisiatif inovasi lain daripada yang lain. Dulu nempel kan Twitter, Mid-range, sekarang lain lagi desainnya. Dan salah satu yang kita patenkan, kita Crescendo ini kan punya 2 industrial patent. Paten kita itu kan untuk supaya didesain di mobil ini optimum. Jadi ketika Twitter ini dan mid-range di dashboard, mid-busnya di pintu, itu kan kalau diukur pakai Clio fasenya kan morat-marit. Nah, dengan ring-ring ini yang kita patenkan, itu fasenya relatif lebih baik. Terus kiri kanan pun lebih sinkron. Jadi biasa kalau dilihat fase kan ada keritingnya tuh. Nah kalau Crescendo yang baru ini, Revolution ini, keritingnya relatif hampir nggak ada. Dibandingkan tanpa paten kita. Nah itu yang kita patenkan. Jadi bukan desain doang yang bagus, pasti ini semua ada artinya. Ada hitungannya. Kenapa Twitternya yang itu pendek, yang ini lada tinggi, yang ini lebih tinggi, yang 7 lebih tinggi, itu semua ada perhitungannya. Jadi hati-hati guys ya, jangan main rubah-rubah macam-macam nih. Soalnya udah ada, ini dibuat buat semaksimal mungkin. Betul. Makanya ini ringnya jadi satu dengan rangkanya, nggak bisa dilepas. Karena memang tujuannya untuk itu. Kalau dilepas beda lagi suaranya. Betul. Benar. Makanya ini baru pertama kali lihat nih, satu-satu mid-range yang grillnya nempel nih. Biasanya kebanyakan merek lain pisah-pisah semua. Selain itu dia buat jepit supaya lebih kokoh. Benar. Nah, kalau
suara, tiap seri punya karakter. Yes. Jadi seri 1 dan 3 ini kita menggunakan bahan paper. Oh, ya. Oke. Paper itu terkenal suaranya warm. Yes, jadi ada customer yang pengen suaranya tebel, denger banyak lagu tuh customer saya. Mandarin enak, denger lagu Indonesia nggak nyerang. Itu karakter paper. Nah, kalau seri 5 ini glass fiber. Glass fiber ini sifat karakternya direct. Jadi suaranya itu dynamic direct, boleh dibilang brutal apa adanya dikeluarin tuh. Nah kalau musik-musik jazz, musik-musik yang instrumennya kepengen detail keluar semua, nah itu ini. Tapi tetap ya nggak nyerang di telinga. Nggak capek ya. Ya. Kalau seri 7 balik lagi ke paper, tapi tetap dengan dapat directnya dia. Kenapa? Karena papernya kita bikin one piece cone. Jadi kalau lihat ini kan ada sambungannya. Iya. Namanya dashcap nih. Iya. Ini pun ada sambungannya, ada dashcapnya. Kalau seri 7 nggak ada lagi. Dia satu single piece cone. Itu lebih susah produksinya. Dan harus invest lagi untuk tooling konusnya. Tapi otomatis lebih sempurna. Iya. Oke. Jadi ini beda bahan ya. Paper, ini glass fiber. Terus yang paling tinggi balik paper, tapi papernya beda dengan paper ini. Dia paper one piece cone. Ada. Bisa diinfo misalkan ada kebanyakan customer yang saya nggak mau pakai power eksternal dulu gitu loh. Jadi atau pakai DSPM amplifiernya. Nah, yang ini apakah masih bisa? Bisa. Speaker Crescendo ini semua didesain untuk 50, 40, 50 watt sudah oke. Ya, tapi kalau mau optimalkan bisa sampai 100, 150 bisa selama crossovernya tepat ya. Berarti untuk pemula aja nih, jadi pakai power DSPM, semuanya pasti bisa. Masih bisa. Nah, masih ke depannya kalau mau pakai power eksternal, suara lebih detail keluar sampai 150 ya nggak masalah gitu ya. Jadi pakai ampli seri 74 150 watt itu pas. 75 watt pakai seri 5 cukup. Bisa. Tapi mau pakai DSPM 50 watt ya bisa. Bedanya begini, kalau lebih gede amplinya ya bisa lebih kenceng tanpa distorsi. Kalau amplinya lebih kecil ya kalau dikencengin agak sember gitu. Kalau dikecilin, kalau pakai power eksternal detailnya masih keluar. Betul. Benar begitu. Ini karakter mid bass-nya gimana? Kan ada banyak customer tuh suka mid bass-nya galak apa gimana? Itu kalau Crescendo ini karena kita AI Sound Revolution di seri Revolution ini kita optimize semuanya untuk pemasangan di mobil. Bagus juga tadi ditanyakan. Jadi kalau biasanya mid range, orang pasti nanya ini perlu dibok nggak? Orang bikin mangkok lah, bikin ini. Kalau ini nggak perlu. Mau ditaruh di free air di dashboard boleh, mau dibikin pilar, mau free air boleh, mau pakai mangkok pun boleh, mau mangkoknya dibolongin juga boleh, karena kita sudah optimize parameternya bisa apa aja. Nah, gitu. Bagaimana dengan mid bass? Nah, pertanyaannya kan apakah galak atau enggak? Mid bass-nya ini sangat galak. Kenapa? Karena ini dioptimize untuk kerja di pintu mobil. Jadi di pintu mobil yang memang boleh dibilang setengah free air ya, jadi bolong, di bawah banyak ventilasi, di kaca ada udara, jadi nggak perlu di box. Karena nggak semua orang mau pintunya dibolongin, dibikin box gitu. Jadi ini kita optimize untuk dipasang di mobil tanpa harus melubangi galak gitu. Karakternya canggih lah, gede gitu bassnya. Terutama di seri 7. Karena di seri 7 itu surround-nya nggak ada bagian pinggir ini. Jadi dia dijepit ke dalam sehingga luas permukaan konusnya ini jauh lebih lebar dibandingkan semua tipe yang ada. Kalau diperhatikan ini kan lebih kecil. Karena surround-nya ada kuping. Ini relatif lebih besar, yang 7 lebih besar lagi. Nah itu ketika dia permukaannya lebih besar kan, ketika bass itu kan cone area. Jadi kalau kita main drum kan ada snare yang tanggung, ada yang kick drum yang gede. Nah makin besar kan bassnya, makin bunyi bassnya lebih gede. Nah sama, untuk menghasilkan kick drum yang bagus itu sebenarnya perlu size yang besar. Nah di mobil itu sebenarnya kan kita kurang besar. Jadi ya harus dioptimize sebisa mungkin size-nya konusnya ini sebesar mungkin, dan harus bekerja optimal di pintu mobil yang bocor gitu. Jadi tapi ukurannya ini semua 6,5 inch. Betul. Cuman kita optimize konus areanya aja dengan mengecilkan bagian pinggir, dan kalau di seri 7 bahkan mengecilkan pinggiran surround ini dengan cara dijepit ke dalam. Jadi nggak ada lagi bagian pinggirnya ini. Itu baru tahu saya ada tip itu.
teknologi. Kebanyakan kan kayak jadi gini. Jadi itu kita investasi. Makanya rangka seri 7 kita harus bikin. Kenapa? Nggak bisa pakai rangka biasa. Rangka biasa selalu ada kupingnya ini untuk ngelem surround. Nah, dia dilemnya ke dalam, dijepit ke dalam. Jadi surroundnya ini langsung sampai pinggir. Otomatis ada tambahan berapa mili melebar. Konusnya jadi lebih besar, bassnya lebih galak. Oh, mungkin pemirsa banyak yang bingung. Fisiknya mana nih? Pasti yang Revo 7. Ya, kali ini belum ditampilkan. Segera nanti kita buat videonya khusus yang Revo 7. Ya. Oke, boleh. Bagus. Jadi masih sedikit lagi ya finishing buat Revo 7. Finishingnya lagi kita perbaiki sedikit berdasarkan kemarin ketika launching ada beberapa masukan. Jadi kita akan rubah warnanya sehingga lebih cocok dengan customer. Dan ketika ditaruh di mobil, kenapa ini warnanya doff, amplinya kilap, supaya di dashboard itu nggak mantul. Iya. Kadang kalau mantul matahari kadang kita bisa bahaya juga kan. Iya. Nah ini Crescendo ini kalau boleh tahu mungkin buat informasi buat kalian semua. Nah ini udah di negara mana aja deh? Nah kita udah ekspor ke 18 negara. Oh banyak juga ya. Jadi udah cukup banyak. Justru kemarin di event itu ada 20 distributor dan dealer yang datang di anniversary kemarin Crescendo. Ya, jadi cukup banyak. Dari negara Eropa ada? Eropa, Rusia. Oh, terus Asia udah pasti Asia banyak ya? Sekali. Australia juga ya? Australia ada. Oh iya. Berarti udah internasional ya brand ya? Ini adalah brand internasional, salah satu yang kita banggakan. Oke. Ya, memang saya dari dulu memang cocok sih sama karakter Crescendo. Sampai saya full Crescendo waktu itu M Asia, King of Sound ya. Nah ini penasaran dengan produk terbarunya. Ya perkiraan kapan Reh? Kira-kira ini keluar ready barangnya? September 2024 kita akan kirim ke beberapa dealer mulai secara bertahap ya. Karena ini handmade jadi handmade nih di sini. Semua handmade ya. Ingat guys ya, bukan dari pabrik-pabrik mana Cina, bukan ya, handmade buatan Indonesia. Gitu loh. Langsung riset di sini, develop sini, rakit sini. Oke guys. Nah. Ada lagi tambahan, Re? Nggak ada. Saya rasa semua informasi udah disampaikan. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan tentang speaker terbaru dari Crescendo, Revo Series. Mungkin yang kalian yang udah lama ya, udah pasang Crescendo seri-seri sebelumnya, udah pengen ganti ya, mungkin ya. Udah waktunya ganti, nah boleh langsung datang ke kita. Nah pre-order juga boleh, langsung September jangan lupa, langsung barangnya terbatas nih guys, karena made by order, jadi di handmade soalnya ya. Oke, langsung order aja ke Dynamic, kita akan siapin langsung September langsung pasang. Oke guys, see you in another video, bye.